Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Pak Kiai, pertanyaan berikutnya ini soal tafsir ya, surat Al-Hijr ayat 99. Kalau dari terjemahan bahasa Indonesianya saya bacakan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah sampai datang yakin. Yakin. Yang dimaksud yakin ini keyakinan yang yakin yang seperti apa Pak Kiai? Karena saya yakin Allah itu memang ada, Allah Tuhan kita. Semua yang mengatur segalanya memang Allah gitu. Apakah keyakinan ini cukup atau bagaimana terjemahannya sebenarnya? Ini yang sering kita bahas di Gapai Kemuliaan. Bedanya tarjamah dengan tafsir. Iya betul. Bedanya baca sendiri dengan berguru. Iya betul. Saya dulu waktu kecil Mila, sama dengan Mila. Di rumah saya itu ada kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Saya buka-buka, saya terjemahkan. Oh, beribadah itu sampai yakin. Tapi begitu saya duduk di pesantren, saya ngaji, maka guru saya menafsirkan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai mati. Saya masih ingat itu di papan tulis yang pakai kapur sampai hitam. Mati, Pak, iya. Bukan yakin. Guru saya itu kalau kita di pesantren tuh, kan ayatnya ditulis tuh. Terus nanti tafsirnya dikasih itu sama guru saya. Al-yaqinu fi hadhil ayati, yakin pada ayat ini maknahu al-maut, mati. Saya tanya, "Guru, kok bisa yakin itu artinya mati?" Kata guru saya, karena sesuatu yang paling diyakini oleh yang hidup itu hanya mati. Kita waktu kecil itu punya banyak cita-cita. Hari ini setelah mungkin melewati setengah abad, saya kadang-kadang suka menghitung. Ada di antara cita-cita yang dulu bertemu dengan kawan menggambar, ada yang mulai terwujud. Tapi tidak sedikit yang menguap di tengah-tengah lautan di bawah angin. Tidak terbayang lagi saya. Saat itu kita katakan, dulu ada orang cita-citanya jadi dokter. Besarnya jadi pasien, bisa jadi. Ya kan? Ada orang sakit-sakitan dulu, tiba-tiba jadi dokter. Ada orang cita-citanya jadi presiden, ya jadi ketua RT pun tidak dipilih orang. Nggak ada yang bisa kita yakini tentang masa depan, kecuali bahwa semua yang hidup itu pasti mati. Maka ayat tadi, al-yakin di situ, semua ulama itu mengartikan mati. Makanya jangan baca Quran sendiri Mila, bisa bahaya. Betul. Keluarlah aliran baru dalam Islam tuh. Namanya aliran ingat. Eling bahasa Jawanya. Tidak sholat, tidak puasa. Yang penting saya yakin terhadap Allah. Loh, kalau Anda yakin terhadap Allah, Anda harus yakin terhadap Quran dong. Anda harus yakin dong terhadap perintah Rasulullah. Makanya di sini kamu beribadah tuh sampai mati. Kenapa? Yang belum optimal di masa tua, sempurnakan di masa yang belum optimal di masa muda, sempurnakan di masa tua. Kalaupun nih dalam banyak riwayat, kita ini masih punya waktu sebelum datangnya hari kiamat hanya 1 menit, kita tetap diminta menanam kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada ujung kehidupan kita. Nah, disinilah para pemirsa, yakin itu diartikan sebagai kematian. Jadi beribadahlah ya, atau menyembah Allah tuh sampai mati. Artinya Pak Kiai juga, ibadah juga harus dipaksa. Mau kondisi keimanan kita lagi bagus-bagusnya, lagi semangat-semangatnya, ataupun misalnya kita lagi kok malas-malasnya, itu harus tetap dilakukan. Ada rahasianya Mila. Dulu saya tanya sama guru saya, kenapa sih Allah kok berfirman beribadah kepada saya sampai mati? Kata guru saya gini, dulu Imam Asyuti itu sering sekali membuat slogan begini, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih bagus dari amalnya. Saya dulu waktu ngaji nggak percaya, ya bagusan amalnya dong. Masa bagusan niatnya? Karena niat kan tidak berwujud. Saya misalnya ada orang niat sedekah, kalau cuma niat kan saya nggak dapat sedekahnya. Tapi kalau dia bersedekah, kan saya dapat uangnya. Gitu. Guru saya bilang begini, bukan begitu maknanya Faiz. Maknanya gini, kalau orang itu diberi kesempatan hidup sama Allah, maka dia berniatlah mengamalkan kebaikan itu sampai mati. Nah, sampai mati dalam artian gini, ya Allah, saya mau beramal soleh sepanjang hidup saya. Tiba-tiba saya cuma dikasih umur 80 tahun. Tapi saya katakan sama Allah, saya ini maunya ya sampai 1000 tahun. Tapi karena cuma dikasih 80, ya 80 berhenti. Maka Allah nyatetnya tetap 1000. Ini yang dikatakan niyatul mu'min khairun min amali. Maka kita, ya Allah, saya ini dalam hidup ini, saya akan beramal soleh sepanjang masa. Optimal kan? Berarti sampai mati. Begitu mati kan belum habis masanya. Masih ada ribuan tahun untuk datang hari kiamat. Kita tahu. Dan itu akan tetap mendatangkan
pahala buat saya ketika saya berniat dan meyakini ayat tadi dengan baik dan benar. Oke. Jadi kalau dari konteks ini Pak Kiai, sebenarnya kita juga boleh ya boros niat itu juga boleh. Jadi meniatkan untuk kebaikan A, B, C, jadi boros aja dalam niat itu juga bagus dong. Semua sifat manja itu buruk, ada buruknya, ada bagusnya. Istri manja sama suami itu indah rumah tangga, tapi sering manja suaminya marah. Gitu. Apaan sih gitu? Anak manja sama orang tua itu tidak sama. Tapi ada satu kata guru saya, jangan pernah kamu tidak bermanja-manja kepada Allah. Manja kepada Allah itu kita melakukan sedikit, minta yang banyak. Maka kata guru saya. Dan boleh begitu, dan Allah mau. Itu rahmatnya Allah. Para pemirsa, jangan ikut campur urusan Allah. Seringkali orang kemudian memutus harapan orang lain. Mana bisa Pak, dia masuk surga baru niat saja. Niat saja sama Allah itu dia kasih pahala. Kenapa? Karena Allah itu bukan faiz. Kalau saya akan kemudian memberi kompensasi kepada orang yang berniat, kalau dia sudah membuktikan, Pak Faiz, saya niat jadi supir Bapak. Apa kemudian saya kasih gaji? Enggak dong, kerja dulu. Anda nggak kerja, nggak saya kasih. Allah itu bukan majikan. Allah itu Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ketika niat itu Anda niatkan, maka Anda dapat pahala. Anda wujudkan, Anda dapat pahala. Anda jaga, Anda dapat pahala. Ini yang luar biasa. Oke, Masya Allah. Aduh, rasanya langsung penuh nih. Hari ini dapat pencerahan, jadi kita... Ini satu yang mungkin kita harus pelajari dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau niat untuk kebaikan ya udahlah. Kita harus sebanyak-banyaknya justru menanam niat baik. Semaksimal mungkin, Masya Allah. Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas ilmunya. Masya Allah, luar biasa memberikan hikmah dan juga manfaat. Pemirsa, tidak terasa usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menambah ilmu kita dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.